Persia atau Persia. Jadi 3 negara ini ada. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Bagaimana kemarin pemeriksaan Yaimin terkait kasus yang sedang viral di masyarakat ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kemarin Bapak Imam Muslimin telah memenuhi undangan ya dari pihak penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor terkait pengaduan beliau ke Polresta Malang Kota. Kira-kira pelaksanaan dimintai keterangan tersebut dari jam 11 sampai jam 4 sore. Aduannya tentang apa ini Pak ke Polresta? Ya, tentang adanya dugaan pencemaran nama baik. Pak, ini kan awalnya dari masalah antar tetangga, kemudian akhirnya masuk ke ranah kepolisian. Polisi yang didalami nanti apa Pak dari kasus ini? Ya, polisi tetap secara profesional ya, transparan dan akuntabel. Apapun yang dilaporkan maupun pengaduan dari masyarakat akan kami tangani secara profesional. Pak, kemarin kan LBH Ansor menyebut bahwa pihak sehari juga akan melakukan pelaporan. Apakah ini akan jadi saling lapor Pak? Apa sudah laporan atau bagaimana? Nih, yang jelas kami Polresta ya, siapapun itu apabila menemukan atau mendapati siapapun untuk melakukan pelaporan atau pengaduan ke Polresta Malang, monggo silakan. Karena kami tidak memilah satu tebang pilih, artinya kami bersikap profesional aja dalam hal perkara ini. Berarti pihak Sarah belum laporan Pak ke polisi? Ya. Saat ini, hingga saat ini? Kalau Ibu Sarah sudah melakukan pengaduan, namun belum ada klarifikasi untuk dimintai keterangan kapan beliau sanggup untuk sebagai pelapor, ya. Saksi pelapor ya, saksi pelapor di Polresta Malang Kota. Kalau Kiai Mim soal dugaan pencemaran nama baik, kalau Sarah soal apa Pak? Aduannya? Sama juga. Kan kemarin istrinya Pak, kemarin kan Yaimin bawa 2 laporan baru, persekusi sama penistaan agama. Itu sudah diterima penyidik atau belum Pak? Ya, yang jelas sudah diterima. Sudah diterima, kami apapun ya, semuanya pengaduan itu kami terima, namun tetap dalam proses penyelidikan untuk kebenaran pengaduan tersebut. Jadi kami Polresta membantu dan mohon dukungannya ya dari media untuk selalu bisa mengawal atau memperhatikan perkara ini. Kami akan secara profesional dan transparan. Pak, agenda selanjutnya apa Pak penyidik Pak? Setelah ada laporan dari Yaimin dan Sarah? Ya pasti akan melaksanakan penyelidikan, Mas. Penyelidikan apa yang dilaporkan sama pelapor. Pak, ini kan persisian antar tetangga, apakah ada upaya lain mungkin mediasi supaya tidak berkelana itu untuk Nanti itu terserah pada pelapor, Mas. Kami Polresta tetap melakukan secara penanganan secara profesional ya. Siapapun mengadukan itu, kami akan tangani secara profesional. Toh nantinya ya kedua belah pihak, umpamanya di kemudian hari, kita ada kesepakatan di monggo, terserah. Namun kalau Polresta tetap melaksanakan semuanya itu penanganan secara profesional. mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Jadi pemeriksaan hari ini kita hadir mendampingi Pak Yaimin dalam kapasitasnya selaku pelapor atas pengaduan yang sudah kita masukkan beberapa hari lalu terhadap pemilik akun TikTok Sarah Vibes. Sudah selesai nih pemeriksaannya Pak? Untuk Pak Yai sudah, sekalian hari ini langsung saksi istrinya. Bang, tadi disampaikan ada 2 laporan tambahan itu terkait apa Bang? Bisa lebih detail? 2 laporan tambahan, mungkin senior saya. Iya, terkait 2 laporan tambahan. Yang pertama, yang nama-namanya sudah kita sebutkan kemarin, kita masukin laporan. Yang kedua, ada tambahan laporan terpisah terkait penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang sajadah dibakar dan lain-lain. Itu laporan juga kita masukkan hari ini. Jadi ada 2 laporan yang kita laporkan. Siapa yang dilaporkan? Nama-namanya disebutkan siapa Bang? Kemarin sudah kita sebutkan dalam konferensi pers.
Ada berapa orang itu, Bang? Ada sekitar 5 ya, ada sekitar 5 orang, tambah untuk laporan sajaga ini ada 2 orang. Itu termasuk Bu Zahra dan suaminya ya? Iya. Pak RT dan Pak RW juga. Iya. Persekusi. Iya. Apa itu Masuk bentuknya, semua. Bang? Nanti dijelaskan. Yang jelas sudah masuk semua, saksi sudah kita siapkan, itu nanti semua dijelaskan. Bang, tapi dalam proses pemeriksaannya ada kendala begitu atau alat bukti yang masih diminta oleh penyidik bagaimana? Lancar, sangat-sangat lancar. Alat bukti apa yang dibawa dari? Jadi yang alat bukti yang kita hadirkan itu konten yang diposting oleh Sahara 5 Star. Konten-konten yang berisi ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada berapa? Ada Banyak 40 video sekian bukti. Salah satunya fitnah apa? yang menuduh Kiai cabul, terus menghasut mahasiswanya seolah-olah demo ke Sahara dan ke kediaman Sahara itu. Bang, setelah proses ini apa harapannya dari kuasa hukum dan Yaimin? Ya, kita berharap penyidikan ini bisa berjalan lebih cepat agar perkara ini menjadi terang ya. Dan terhadap Sahara selaku terlapor bisa segera diproses. Ada berapa pertanyaan tadi? Kurang lebih ada hampir 30 pertanyaan. Nanti kalau artinya kan dari pihak sebelah kan rencana juga mencabut laporan jika memang ada konsekuensi damai. Nah, kalau dari sini seperti apa, Pak? Kita sampai hari ini tidak ada berpikir mencabut laporan, jadi kita sudah gigi satu yang maju terus ya. Karena selain pertanggungjawaban kepada klien, kita ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bang, 40 alat bukti itu apakah juga termasuk untuk laporan tambahan itu? Beda. Beda. Kalau untuk Ibu Ros tadi berapa pertanyaan? Ini masih berjalan selesai. Tapi kalau yang sudah selesai ya? Untuk Kiai sudah. Jam berapa selesai? Jadi mungkin sekitar 2 jam lalu. Untuk laporan tambahan itu pasal Untuk laporan tambahan ya berkaitan dengan yang ini Bang, penistaan yang agama berdiri sendiri pasal apa lupa itu. 6A itu. KUHP. Terus yang terkait dengan persekusi ada beberapa pasal Bang. Berapa 167 dan lain sebagainya itu. Terus ada juga kita di situ kaitkan karena pelakunya lebih dari satu ada pasal 55. Berarti totalnya 7 orang ya? Lebih bisa nanti berkembang gitu. Jadi kita pasrahkan, kita percaya kepada teman-teman penyidik lah. Baik rekan Tribuners, Sahara didampingi oleh suaminya yaitu Muhammad Sofwan dan kuasa hukumnya Muhammad Zaki mendatangi Polresta Malang Kota pada Rabu 8 Oktober 2025. Tentang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ia langsung berjalan menuju ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota. Kedatangannya bukan untuk diperiksa sebagai pelapor atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang telah dibuat sebelumnya, melainkan untuk membuat laporan tambahan. Dan diketahui laporan tambahan itu berkaitan bahwa pihak Sahara melaporkan Imam Muslimin atau Yaimim atas dugaan pelecehan seksual. Dan kuasa hukum Sahara Muhammad Zaki mengatakan bahwa pihaknya datang untuk melaporkan yang bersangkutan yaitu Yaimim berkaitan dengan pelecehan seksual. Dan menurut Muhammad Zaki ini adalah laporan baru karena kemarin kami sudah membuat laporan terkait pencemaran nama baik dan fitnah, dan dirinya juga menuturkan bahwa kedatangannya hanya untuk membuat laporan tambahan dan tidak membawa alat bukti yang diperlukan untuk memperkuat laporannya tersebut. Dan menurutnya alat bukti akan diberikan ke penyidik kepolisian manakala nanti sudah dipanggil untuk diperiksa. Dan laporan kami ini fokus kepada yang bersangkutan atau Yaimim karena kami tidak mau melebar dan ingin masalah ini cepat selesai. Kemudian saat disinggung atau ditanya terkait laporan yang dilayangkan oleh Yaimim kepada Sahara tentang dugaan persekusi dan penistaan agama, Zaki mengungkapkan baru mengetahui hal tersebut. Dan menurutnya dia juga tidak tahu siapa yang mempersekusi dan di mana dan kapan waktunya. Kami juga tidak tahu terkait dua laporan tambahan yang dilayangkan oleh pihak Yaimim tersebut. Begitu rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik kawan-kawan sekalian, selamat pagi menjelang siang. Hari ini sesuai dengan apa yang
saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Itu. Membawa alat bukti apa saja Bu? Nanti alat bukti kami akan berikan ke penyidik manakala nanti sudah dipanggil. Ini kan saat ini kan kami hanya mengantarkan laporannya aja. Pak, mungkin bisa dijelaskan pelecehan seksual itu yang seperti apa mungkin yang dilaporkan ke jenengan? Nanti biar penyidik nanti yang memberikan keterangan. Karena itu punya penyidik. Pak, ini laporan tambahan atau apa membuat laporan baru lagi apa seperti apa, Pak? Laporan baru. Kan kalau kemarin kan laporan kami kan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kami saat ini datang dengan laporan pelecehan seksual. Berarti ada 3 sangkaan dugaan pasal ya Pak ya? Kemarin pencemaran ITE, sekarang ada tambahan 2 lagi Pak ya? Ya nanti kawan-kawan atau dari penyidik yang akan menyampaikan. Pak, yang terlapornya hanya 2 orang atau ada teman lagi Pak? Laporannya kami fokus kepada yang bersangkutan. Karena kami tidak mau melebar kemana-mana. Kami ingin masalah ini cepat clear, tidak mau melebar kemana-mana. Urusan prinsipal kami hanya dengan Pak Min. Jadi kami tidak mau melebar kemana-mana. Beri terlapornya hanya 1 aja Pak ya? Nanti dilihat saja. Versi atau Persia. Jadi 3 negara ini ada top 3 negara ini terus yang itu milik dia. Akhirnya sempat ramai sama saya, kenapa di video itu saya bilang apa sampean? Saya bilang kiai, habib, ustadz atau apa? Karena setiap ketemu sama orang pasti dia tidak suruh panggil Yaimin. Terus sama mahasiswanya suruh sarung atas tulisannya Yaimin. Pokoknya yai. Itu yang jadi mindsetnya dia ke orang-orang. Cuman saya bilang, sampean ini orang tua. Dan saya sudah anggap orang tua sendiri, kok malah sampean tingkah lakunya seperti ini ke kita. Begitu. Ya memang kalau dari sisi keilmuan, dialektika bicara, kapasitas, pemahaman bahasa, perjalanan spiritual saya tinggi banget Pak Yai. Makanya dengan ngomong dengan saya nyambung gitu loh. Nah, tapi saya kan tidak kemana-mana gitu loh. Yang penting kan menyampaikan apa yang terjadi, yang terdengar dan yang terlihat, sehingga orang melihatnya proporsional. Karena ini sudah jadi konsumsi publik ya harus dijelasin pada publik kan gitu loh. Dan karena Pak Yainya sudah bertemu dengan saya, ya saya harus bertemu Mbak juga. Masa saya hanya mendengarkan. Masalah utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. Beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau. Istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya pengen banget gitu. Beberapa kali istri saya ngomong sama saya, cuman saya bilang ke istri, Dek yang sabar, itu kiai mungkin dia lagi hilaf. Cuman saya kasih catatan sama kamu ya, jangan sampai dia nyentuh kamu. Dia akan liar, gitu. Membakar semuanya, ngomong keras, ingin menguasai wilayah. Gitu. Itu potensi jin. Apa jelek menguasai wilayah itu? Bagus. Kalau dia diarahkan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, gitu, dicek oleh rasa, lalu selalu dilihat oleh takwa yang dalam dada kita. Nah, apa potensi manusia itu? Manusia itu suka mengeluh, manusia suka bertengkar, manusia suka berbantah, manusia suka merasa lemah karena kurang yakin pada kekuasaan Allah. Nah, kurang bersyukur, kurang pandai berterima kasih. Gitu. Nah, itu harus ditundukkan, harus diyakbudun. Oleh siapa? Oleh iman, oleh ilmu, oleh nikmat, oleh takwa. Jadi fungsi iman, ilmu, nikmat, dan takwa itu mengontrol potensi yang ada pada diri manusia. Ditundukkan itu. Makanya Bama khalaqtul jinna wal insa illa. Ini ada lagi netizen yang menduka hara, terus dia berani-beraninya juga menantang netizen. Ya, coba kalian silaturahmi ke akun ini karena dia benar-benar udahlah,
udah nggak bisa diapa-apakan lagi ya. Buat para netizen, coba mampir langsung ke akun ini, karena ini bener-bener dia sangat begitu sekali ya. Coba, udah, makanya siapapun kalian ya dalam kasusnya ya Imim ini, jangan pernah Anda ikut-ikut, apalagi Anda sampai menantang netizen ya. Oke. Semangat ya Imim, semangat. Wah. Jadi advokat pribadi tuh. Wah. Sudah jadi advokat pribadi rupanya. Ya sih, emang kemarin sih dia bilang sih, kalau saya tidak jadi advokat atas nama si Ansor juga nggak apa-apa sih kemarin. Ya kalau menurut gue sih emang ya mending nggak usah gabung ke Ansor guys. Kan kita tahu sendiri yang namanya LBH Ansor sih, LBH-nya apa? Para ulama kan, kiai kan, NU kan. Kok bisa berani-beraninya dia malah ngelawan sama Pak Yaimin yang terhormat, yang lucu. Waduh. Nah, ini ada sesuai doa netizen satu Indonesia ya, menggemparkan Hart Gumai ramal Sahara. Ia akan menghadapi 3 masalah besar ya. Menurut prediksi Hart Gumai, ia melihat 3 kejadian besar yang akan menimpa Sahara dalam waktu dekat ya. Ramalan pertama, Sahara akan dipenjara karena bukti sudah sangat kuat ya. Saya melihat Sahara akan masuk jeruji besi ya. Kasus ini bukan sekedar fitnah kecil, tapi sudah masuk ke ranah hukum. Nah, ini adalah ramalan yang pertama. Nah, sekarang ada ramalan kedua ya guys ya. Usaha mobil rental Sahara mengalami kebangkrutan ya. Roda bisnisnya tidak lagi lancar, orang-orang mulai menjauh. Nah, itu ramalan kedua ya. Nah, ini ada ramalan ketiga guys ya. Ramalan ketiga itu Sahara akan menjalani ujian berat seputar rumah tangga berupa perselingkuhan suaminya. Kak, Sahara bener. Imam muslimin ini sering ke tempat kita. Kalau sudah ke tempat kita, apapun yang dimakan oleh kita coba menawarkan Yaimin. Senang hati Yaimin juga berbaur dengan kita. Itu masuk menawarin nasi masuk rumah itu enggak ada. Kalau nawarin masuk ke rumah itu enggak guys. Kita juga tahu aturan yang kita harus lakukan, nah yang tidak. Kita juga menjaga takut adanya fitnah. Nah, di dalam rumah itu hanya Yaimin, tidak istri. Naik lantai 3? Enggak ada guys. Ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.